Belajar dari rumah sangat menyenangkan. Iya ya, asik banget. Sang juara yang disayang. Makan yang banyak ya, kelinciku. Iya, supaya sehat dan kuat. Diva, aku ingin mendengar cerita tentang Cici kelinci lagi. Aku juga, Pus. Kalau begitu, ayo kita minta ibu membacakan buku ceritanya lagi. Ayo, ayo. Ibu, Diva dan Pupus ingin dibacakan cerita tentang Cici kelinci lagi, Bu. Baiklah, Diva, Pupus, ibu akan membacakannya untuk kalian. Ini buku ceritanya, Bu. Sekarang, ibu akan membacakan cerita Cici kelinci, sang juara yang disayang. Semenjak dikalahkan Rara di perlombaan lari waktu itu, Cici menjadi pendiam. Dia merasa sangat malu pada seluruh binatang di desa Satwa. Bahkan, sudah 3 hari dia tidak mau berangkat ke sekolah. Aku malu. Aku nggak mau sekolah. Aku nggak mau main. Dia cuma mengurung diri di kamarnya dan tidak bermain ke taman seperti biasanya. Ibunya dengan sabar menasihati Cici kelinci. Tapi Cici tetap sedih dan merasa murung. Cici sayang, Cici nggak boleh sedih. Cici harus semangat sekolah dan bermain lagi ya sayang. Cici nggak mau, Bu. Cici malu. Cici kini sadar, dulu dia sangat sombong dan suka merendahkan binatang lain. Cici merasa malu pada teman-temannya ya, Bu. Iya Diva, karena Cici selalu merasa sombong dan selalu merasa Cici yang paling kuat. Pasti Cici takut diejek dan dia takut dibalas sama teman-teman satwa yang lainnya. Kakek Kura memperhatikan perubahan yang dialami Cici kelinci. Kakek Kura juga menyayangi Cici. Dia tidak ingin Cici menjadi pemurung dan tidak pernah tersenyum lagi. Kasihan si Cici. Sekarang dia jadi pemurung. Suatu sore, kakek Kura mengajak Rara menjenguk Cici di rumahnya. Rara, ayo kita jenguk Cici. Kasihan dia. Iya, Kek. Rara juga merasa kasihan melihat Cici yang sedang murung. Kakek membawa sekeranjang wortel segar sebagai oleh-oleh. Ibu Cici membukakan pintu dan menyambut kedatangan kakek Kura dan Rara dengan ramah. Cici sayang, keluarlah. Ada tamu yang ingin bertemu denganmu. Iya, Bu. Dengan malas Cici keluar dari kamar. Bulunya kusut dan matanya sayu. Cici tampak murung.
Dia terperanjat melihat kakek kura-kura dan Rara. Kakek Kura dan Rara. Dengan nada marah, Cici berkata, Mau apa kalian kesini? Belum puas mengalahkan aku? Kalian ingin mengejekku ya? Mau apa kalian kesini? Kemudian, Ibu Cici menasihati Cici yang masih marah. Ya ampun Cici, kamu gak boleh berkata seperti itu pada tamu. Kakek Kura dan Rara kan bermaksud baik. Bahkan kita diberi wortel. Cici harus sopan ya. Mendengar perkataan Cici yang masih marah itu, kemudian kakek Kura pun berkata, Iya, Ci. Kami kesini bukan untuk mengejek. Kami sedih karena Cici yang dulu periang, kini jadi pemurung dan tidak mau ke sekolah. Kemudian, Rara juga berkata pada Cici, Cici, semua binatang di desa ini tahu bahwa kamulah sebenarnya yang paling kencang berlari. Kamulah seharusnya yang menjadi pemenang. Kemarin aku yang menang. Itu karena aku sedang beruntung. Aku beruntung karena kamu tertidur. Tapi aku mengerti kalau sebenarnya aku bukanlah tandinganmu. Rara baik ya, Bu. Iya Diva, Rara memang anak kura-kura yang baik. Mendengar perkataan Rara, Cici pun termenung menyadari kesalahannya. Kemudian, Ibu Cici berkata pada Cici, Ibu sangat bangga punya anak yang larinya kencang di desa. Tapi ibu akan lebih bangga lagi kalau anak ibu sopan dan rendah hati. Iya, Bu. mendengar perkataan ibu, Cici merasa senang dan dia tersenyum pada ibunya. Iya, Bu. Cici mengerti, Bu. Cici akan jadi anak kesayangan ibu yang baik dan bisa dibanggakan. Kemudian, Cici mencium tangan kakek Kura. Kakek Kura, Cici ucapkan terima kasih atas nasihat kakek. Dan mohon maaf, selama ini Cici nggak sopan sama kakek. Ibu, Diva penasaran, apa Cici juga minta maaf pada Rara? Iya, Cici kan pernah mengejek Rara. Tentu saja, Cici kemudian memeluk Rara dan meminta maaf pada Rara. Maafkan aku ya, Ra. Kamu adalah teman yang sangat baik. Aku akan jadi sahabatmu. Iya, Ci. Aku juga ingin menjadi sahabatmu. Sejak saat itu, Cici kembali menjadi kelinci yang ceria. Dia tidak sombong lagi seperti dulu. Kemampuannya berlari digunakan untuk membantu binatang lain di desa Satwa. Cici membantu Paman Bingo, Pak Pos, mengantar surat sampai ke ujung desa. Apakah Cici masih suka menabrak binatang-binatang kecil di jalan? Tidak, Pus. Cici sudah berubah. Sekarang, Cici akan berjalan pelan bila melewati anak-anak ayam yang sedang belajar berjalan. Atau nenek kucing yang tertati-tati, atau ada sekumpulan binatang lainnya. Halo teman-teman. Halo Cici. Halo Cici. Cici tidak lagi menabrak mereka, atau Cici membuat mereka batuk-batuk karena terkena debu dari hentakan kaki Cici. Setiap hari, Cici bermain bersama Rara dan binatang lainnya. Mereka sangat senang bermain bersama. Alhamdulillah, Cici sudah menjadi kelinci yang baik. Diva jadi sayang deh sama Cici dan Rara. Iya, Diva. Setiap anak bisa mengagumkan asal hatinya baik. Dan setiap anak akan menjengkelkan bila dia congkak dan dia bersikap sombong.
Diva nggak mau menjadi anak yang sombong, Bu. Diva mau jadi anak yang baik. Pupus juga. Pupus ingin jadi kucing yang baik. Jadi, kita nakal dan sombong, kita akan dijauhi oleh teman kita. Sehingga, kita tidak akan mempunyai teman lagi. Tapi, kalau kita baik dan kita tidak sombong, kita akan mempunyai banyak teman. Malin Kundang. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang anak bernama Malin Kundang bersama ayah dan ibunya yang miskin. Mereka tinggal di sebuah desa di tepi pantai. Desa itu kecil dan sepi. Penduduknya banyak yang merantau untuk mencari penghasilan lebih. Tidak banyak yang bisa dilakukan di desa mereka. Tanahnya gersang, ikan di laut pun sedikit. Malin Kundang suka sekali bermain. Setiap hari kerjanya hanya mengejar ayam satu-satunya milik orang tuanya. Kemari kau burik, kemari. Malin kecil terus mengejar si burik. Ketika Malin Kundang berhasil menangkapnya, biasanya dia akan menyiksa ayam itu. Kena kau. Suatu hari, ayah Malin Kundang hendak pergi merantau ke negeri seberang. Konon katanya, negeri seberang sangat kaya dan cari uang di sana sangat mudah. Ayah berangkat ya, Malin? Iya, ayah. Ayah Malin Kundang segera ikut naik kapal bersama penduduk lain yang hendak merantau. Tinggallah ibu dan Malin di desa yang miskin itu. Hari demi hari, tidak ada kabar dari sang ayah. Sang ibu pun bekerja lebih keras untuk mencukupi kehidupan sehari-hari mereka. Ayo, silahkan dibeli. Sementara si Malin Kundang masih saja mengejar si burik. Ketika suatu hari hendak mengejar si burik, tiba-tiba Malin Kundang terjatuh. Aduh! Aduh! Kaki Malin Kundang tersandung batu. Dia terjatuh sangat keras. Lengannya tergores batu tajam. Lukanya cukup besar dan mengeluarkan darah. Sang ibu segera mengobati luka si Malin Kundang. Dengan penuh kasih sayang, dia merawat Malin. Luka ini pasti sembuh, namun bekas lukanya akan susah hilang. Hari berganti bulan, bulan berganti tahun, dan tahun berjalan dengan tergesa-gesa. Tanpa terasa, Malin sekarang menjadi pemuda yang tampan dan kuat. Dia mulai bosan tinggal di desa yang sepi dan miskin itu. Dia ingin merantau seperti ayahnya. Aku akan merantau seperti ayah. Kemudian, Malin Kundang meminta izin kepada ibunya. Bu, izinkan aku merantau ke negeri seberang. Kata Malin Kundang kepada ibunya yang segera menjadi sedih. Jangan anakku, ibu takut kamu tidak kembali seperti ayahmu. Hanya kamu satu-satunya anakku. Kalau kamu tidak kembali, aku hidup dengan siapa? Jangan khawatir, Bu. Aku berjanji aku pasti kembali. Aku akan jadi orang kaya dan akan memboyong ibu untuk ikut bersamaku. Akhirnya, tidak ada lagi yang bisa diperbuat ibunya. Malin Kundang bersikukuh untuk pergi.
Malin Kundang menyelinap ke sebuah kapal. Dia bersembunyi di peti kayu. Sepertinya di sini aman. Kapal pun berlayar. Namun di tengah laut, kapal itu dicegat oleh bajak laut. Semua awak kapal dibunuh oleh bajak laut. Mereka merampas semua barang-barang berharga di kapal itu dan meninggalkan kapal itu terkatung-katung di laut. Kapal kita dirampok! Kapal kita dirampok! Tolong! Kapal kita dirampok! Rampok! Malin Kundang selamat karena dia sembunyi di peti. Saat dia keluar dari persembunyiannya, kapal itu sudah terdampar di sebuah pantai. Sungguh beruntung, sebab di dekat pantai itu ada sebuah desa yang subur dan kaya. Pelabuhannya besar dan ramai. Malin Kundang tersenyum meski tubuhnya lemas tidak berdaya. Di sini, aku akan mengadu nasib. Malin Kundang bekerja keras siang dan malam. Hanya satu yang ada dalam benaknya, yaitu jadi orang kaya. Tekad dan kerja kerasnya membuahkan hasil. Dia pun menjadi kaya, punya kapal besar dengan 100 awak kapal. Aku kaya! Aku kaya! Suatu hari, Malin Kundang mengajak istrinya berlayar dengan kapal mewahnya. Mereka berlabuh di pelabuhan desa kampung halaman Malin Kundang. Berita tentang suksesnya Malin Kundang pun terdengar sampai ke telinga ibunya. Apakah itu kapal si Malin anakku? Dengan hati riang, ibu yang sudah renta itu terseok-seok berjalan ke pelabuhan. Dia memang Malin Kundang. Aku yakin. Batin ibunya saat melihat Malin turun dari kapal bersama istrinya. Malin, kamu pulang, Nak. Istri Malin Kundang heran dengan seorang ibu tua yang berlari ke arah mereka sambil berteriak-teriak. Pakaiannya compang-camping, wajahnya renta dan lusuh. Siapa dia, Kanda? Apa benar dia ibumu? Malin Kundang gelisah. Dia tidak mau istrinya tahu kalau Malin Kundang berasal dari keluarga miskin. Entahlah Dinda, mungkin hanya pengemis tua yang mau minta sedekah. Ibu tua itu mendengar perkataan Malin Kundang dan berubah sedih. Masa kamu tidak mengenalku, wahai anakku? Aku ini ibumu yang membesarkanmu. Malin Kundang menjadi marah. Ibuku sudah lama mati. Jangan mengaku-ngaku wahai pengemis tua. Sang ibu menangis terseduh. Aku yakin kamulah Malin anakku. Lihatlah bekas luka di lenganmu. Hanya Malin Kundang anakku yang punya bekas luka itu. Malin Kundang makin marah. Dia menyuruh pengawalnya untuk mengusir ibu yang semakin terseduh-seduh. Ya Tuhan, jika memang dia benar anakku Malin Kundang, kukutuk dia jadi batu. Seketika petir menggelegar, padahal langit sedang cerah. Pelan-pelan Malin merasakan ada hal aneh dalam tubuhnya yang semakin kaku. Oh, ada apa dengan tubuhku? Tubuhku kaku. Tidak! Malin Kundang pun menyadari jika dia sedang dikutuk. Malin bersimpuh, mencium tanah, dan segera berubah menjadi batu. Terlambat sudah baginya untuk menyesali sifat durhaka kepada ibunya.